Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah, puji Tuhan. Walaupun untuk sementara ini kita masih beribadah di rumah-rumah, tapi Tuhan ada di mana saja. Kita akan menerima firman Allah dalam renungan singkat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dipermuliakanlah namamu. Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu layak terima kemuliaan, hormat, pujian, syukur. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Kami datang kepada Tuhan dan kami berdoa, kiranya firman yang akan kami dengar ini boleh memberkati kami. Makasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selang hari Paskah baru saja lewat dan kita berada pada minggu-minggu berikutnya, dan tetap Tuhan akan menjagai, memberkati kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama, mengatakan demikian. Sekali lagi, saya ajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal yang kelima, di ayat yang pertama demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apapun. Tetapi karena Engkau mengatakannya, aku akan menebar jala ini." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap jumlah ikan yang sangat besar, sehingga jala itu hampir koyak. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat panggilan Simon Petrus yang pertama kali menjadi murid, di mana dia bertemu dengan Yesus di pantai Galilea. Dan Yesus melihat ada banyak orang di pantai, dan itu kesempatan untuk memberitakan firman. Saudara-saudara, suatu pengajaran buat kita, supaya dimanapun kita pergi dan berada, kita harus merindukan orang-orang di sekitar kita mendengar firman. Karena firman itulah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Yang kedua, kita melihat Yesus memilih perahu Simon.
biarlah saudara juga dipilih oleh Tuhan. Ada banyak orang mungkin yang punya perahu, tapi Yesus memilih perahu Simon. Biarlah hidup kita ini Tuhan mau masuk, Tuhan mau pakai, Tuhan pilih, Tuhan mau gunakan. Kita lihat Yesus naik di perahu Simon. Perahu Simon menjadi mimbar penginjilan, mimbar KKR. Yesus tidak bisa khotbah atau mengajar berdiri di pantai atau di air laut. Dia harus lebih tinggi supaya banyak orang bisa dengar firman. Dan Simon meresponi dan memberikan perahunya. Apa yang ada pada diri saudara, mari saudara pakai juga untuk pelayanan. Mungkin Anda punya talenta, karunia, punya mobil, punya motor, punya rumah, punya perahu. Atau Anda punya karunia, bisa menyanyi, bisa main musik, bisa jadi guru sekolah minggu, bisa jadi pemuda gereja, atau jadi hamba Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Yang berikut kita melihat, sesudah Yesus berbicara, Yesus menyampaikan firman, Yesus berkata pada Simon, tolaklah masuk ke dalam, saudara-saudara, dan tebarkanlah jalamu menangkap ikan. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Berkat menyusul pelayanan. Sesudah Simon punya perahu dipakai melayani, maka sekarang Yesus bilang, tolaklah ke dalam. Dengan tenaga yang masih ada, kekuatan yang ada pada Simon, dia dorong perahu itu. Tuhan juga mau pakai tenaga saudara untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Yesus mengatakan, tebarkan jala, dan ikan yang didapat itu sangat banyak. Saudara, berkat selalu Tuhan siapkan di balik pelayanan. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan takut. Mari terlibatlah di dalam pelayanan apa saja. Kasihlah perahumu, berikanlah tenagamu, berikanlah waktumu untuk melayani Tuhan. Karena sesudah pelayanan, berkat-berkat jasmani Tuhan siapkan buat orang yang melayani Dia. Simon Petrus tidak pernah bayangkan bahwa sesudah ia beri perahu dan Yesus naik dalam perahu itu, maka ia akan diberkati dengan sangat limpah. Pagi hari ini saya ajak saudara, waktu yang ada ini, saudara pakai untuk Tuhan. Layanilah Tuhan. Hidup ini layanilah Tuhan. Berkat-berkat pasti Tuhan siapkan. Bukan cuma di sini, tapi di sana. Kita akan terima upah dan pahala dari Tuhan. Matius pasal 10 ayat 42 berkata, air sejuk, segelas saja ada upah. Apalagi memberikan perahu, memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan uang untuk melayani Tuhan. Tidak heran kalau Simon Petrus diberkati, saudara-saudara. Yang kedua, Simon Petrus itu taat. Ayat 4 dan 5 berkata, Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan buang jalan. Dari seorang yang gagal, padahal ia adalah punya pengalaman, seorang pelaut, seorang yang hidup kerja tiap hari mencari ikan di laut, tapi gagal. Tapi waktu dia melakukan firman Allah, dia taat pada firman Allah. Dia tidak melawan apa yang Tuhan katakan. Maka jalannya dipenuhi dengan ikan yang sangat limpah. Ketaatan berhubungan dengan berkat. Abraham taat. Waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim,
Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Tuhan berkata, keluarlah dari negerimu, dari kaum keluargamu, dari rumah bapamu, pergi ke tempat yang akan aku tunjuk. Aku akan memberkati engkau. Abraham cuma taat, dia tidak tahu dia mau kemana. Mari pagi hari ini, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam firman Allah, belajar taat, karena berkat senantiasa mengikuti kita. Kejadian 12 ayat 16 dan 17. Karena engkau taat, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Kiranya firman ini boleh menjadi dorongan buat kita semua untuk selalu melayani Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Saudara-saudara, sesudah Simon melihat ikan yang banyak, maka poin yang berikut, dia tersungkur di depan Yesus dan dia berkata, aku orang berdosa. Berkat selalu membawa kita untuk melihat bahwa kita sebenarnya tidak layak, kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tapi karena kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Simon tersungkur. Biar berkat yang kita terima membawa kita tersungkur di hadapan Tuhan, membawa kita bersyukur, membawa kita menyembah kepada Tuhan, sebagaimana Simon Petrus telah mengalami itu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang saya sampaikan ini. Selamat hari Minggu, selamat ibadah, selamat melayani, selamat Tuhan menyertai Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini. Biarlah kiranya para pemirsa, pendengar yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua akan lebih cinta Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memberikan tenaga pada Tuhan, mau mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Karena berkat berlimpah-limpah menyertai orang-orang yang melayani Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, Bapa berkati kami semua. Puji Tuhan. Amin.